Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kesehatan selalu senantiasa menyertai kita. Nah, kemarin di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai ruang lingkup dari akuntansi manajemen. Nah, untuk video kali ini kita akan mempelajari salah satu bagian dari akuntansi manajemen tersebut, ya. Salah satunya adalah mengenai just in time atau biasa disebut dengan JIT. Nah, nanti apa saja bisa simak video ini sampai selesai. Yang pertama mengenai definisi. Definisi dari JIT itu adalah suatu sistem produksi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan tepat pada waktunya sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Jadi ada pesanan, perusahaan tersebut membuatkan dan harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jadi jangan sampai molor dari perjanjian. Karena kalau molor dari perjanjian otomatis perusahaan tersebut ada unsur negatif dari pembeli. Seperti itu ya. Kemudian mengenai tujuan dari sistem produksi just in time, yakni untuk menghindari terjadinya kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi atau overproduction, persediaan yang berlebihan dan juga pemborosan dalam waktu, ya, atau biasa disebut dengan waiting. Kita akan membahas satu persatu dulu. Yang pertama adalah kelebihan kuantitas atau jumlah dalam produksi, yakni atau overproduction. Jadi dalam just in time itu tidak boleh overproduction. Jadi harus sesuai dengan pesanan. Ya, jadi misal pesanannya itu adalah 150, oke kita membuatkan 150 seperti itu ya. Tidak boleh melebihi dari itu. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai apakah tidak perlu stok yang sedikit ya, istilah stok sedikit di atas itu. Nah, kalau masalah soal itu otomatis itu mengacu ke teori yang lain ya. Kalau ini kita mengacu ke teori just in time terlebih dahulu ya. Jadi kalau just in time itu apabila ada pesanan 150 dus misalnya ya masuk, ya kita harus membuatkan itu. Kemudian mengenai persediaan yang berlebihan atau excess inventory ini juga dilarang ya, karena tidak boleh ada stok ya, stok lebih itu tadi ya. Kemudian juga pemborosan dalam waktu penungguan atau waiting. Jadi kalau sudah ditetapkan batas waktunya itu adalah 1 bulan, ya udah 1 bulan itu harus selesai ya, pembuatan barangnya itu harus selesai. Jadi jangan sampai ada waktu penundaan yang cukup lama, seperti itu juga dilarang dalam JIT. Nah, kemudian ada 4 aspek pokok dalam konsep just in time. Yang pertama adalah mengeliminasi semua aktivitas yang tidak bernilai tambah atau tidak bervalue added terhadap produk atau jasa. Aktivitas yang tidak bernilai tambah akan meningkatkan biaya atau pemakaian sumber-sumber ekonomi yang tidak perlu. Jadi seandainya ada pemborosan tersebut, otomatis di sini ada biayanya ya, jadi memakan biaya. Jadi yang sekiranya tidak bernilai tambah otomatis jangan dibuat ya, karena akan melakukan pemborosan. Dan yang kedua, adanya komitmen untuk selalu meningkatkan kualitas yang lebih tinggi. Otomatis dengan adanya itu tadi, just in time itu tadi kan perlu ke tepat waktuan, jumlah, persediaan seperti itu ya. Otomatis kalau kita sudah ditekan seperti itu, otomatis kita akan berusaha lebih baik lagi. Jadi akan
selalu meningkat ya. Jadi kualitas kita itu akan selalu meningkat. Dan yang ketiga, selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Jadi dalam hal ini, efisiensi kegiatan ini tentu saja tidak bisa dilakukan dalam satu tahap, harus berkesinambungan. Jadi selalu ada perbaikan terus ya, seperti itu ya. Jadi hasil yang maksimal itu selalu berkesinambungan. Kemudian yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan peningkatan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Jadi lebih menekankan yang bernilai tambah dan mengurangi yang tidak bernilai tambah ya, seperti poin yang pertama itu tadi. Oke, seperti itu ya konsep pokok dari just in time. Dan kita lanjut lagi mengenai manfaat dari just in time. Oke, yang pertama adalah ongkos penyimpanan persediaan jadi rendah ya, karena misal ada 150 dus ya, permintaan 150 dus langsung dikirim ke customer, jadi tidak perlu stok lagi, otomatis jadi ada penyimpanan. Kalau tidak ada penyimpanan, tentu saja ongkos penyimpanannya rendah. Kemudian yang kedua, ongkos sisa bahan menjadi berkurang karena kecacatan dapat dideteksi lebih awal, yakni karena frekuensi penyerahan bahan baku lebih sering ya, otomatis di sini tidak perlu menyetok bahan baku ya. Jadi saatnya ada pesanan 150 dus, otomatis dia harus memperkirakan, oh berapa sih bahan baku yang diperlukan untuk 150 dus itu. Nah, jadi otomatis dengan adanya seperti ini, tidak ada ongkos sisa bahannya itu enggak ada menjadi. Jadi ongkos sisa bahannya itu menjadi berkurang ya, karena frekuensi penyerahan bahan baku lebih sering. Jadi lebih sering ada stok bahan baku masuk. Kemudian kualitas bahan baku yang dibeli lebih tinggi karena pemasok bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan kualitas. Otomatis di sini ya, karena bahan bakunya itu selalu recovery terus. Kemudian adanya tindakan korektif bisa lebih cepat dilakukan. Ya, jadi apabila terjadi kesalahan itu bisa ya segera dilacak dan segera diperbaiki. Nah, kemudian dalam istilah just in time ada suatu istilah yang berdekatan dengan just in time ini tadi. Ya, ini adalah velocity. Kita tinjau dulu dari definisi dari velocity. Jadi velocity adalah kecepatan proses dari unit-unit atau tugas-tugas yang diproses dalam suatu sistem yang akan berhubungan terbalik dengan throughput time atau waktu pemprosesan. Velocity naik, maka throughput time turun. Begitu juga sebaliknya. Jadi yang ini adalah istilah velocity. Jadi kalau dalam istilah balap itu kan diartikan dengan kecepatan ya. Jadi kedalaman istilah akuntansi manajemen sama dihasilkan dari kecepatan dalam pemprosesan. Ya. Kecepatan persen dari unit-unit ya. Otomatis di sini adalah yang menarik di sini adalah berbanding terbalik dengan throughput time atau waktu pemprosesan. Jadi kenapa seperti ini? Karena dalam velocity itu seandainya ini yang kecepatan proses dari unit-unitnya. Di sini yang ditekankan adalah kecepatan dari unit-unit ya. Jadi kalau kecepatan dalam unit ini ternyata waktu pemrosesannya akan lebih turun seperti itu ya. Kemudian tujuan dari just in time adalah mengurangi total cycle time karena satu-satunya waktu yang memberikan nilai tambah yang dapat ditambahkan ke produk adalah pada saat diproses, sedangkan moving time, waiting time, dan inspection time tidak memberikan nilai tambah.
melainkan hanya menambah cost. Tidak seperti process time yang memberikan nilai tambah. Dengan mengurangi total cycle berarti mengurangi biaya dan meningkatkan kompetisi, itu pasti sekali ya. Nah, kemudian ada beberapa hubungan antara just in time dengan istilah-istilah yang lainnya. Misal adanya loss in time dan production loss. Nah, pengurangan barang dalam proses berdampak penting pada production loss. Walaupun hubungan antara loss dan tingkat barang dalam prosesnya belum jelas, just in time dapat mengurangi production loss sehingga memberikan kontribusi pada quality improvement. Keuntungan mengurangi persediaan bahan baku adalah memperkecil tempat penyimpanan yang dibutuhkan, memperkecil resiko usang dan kerusakan. Dan just in time dan purchasing. Nah, tujuannya adalah membuat persediaan bahan baku dan barang dalam proses seminim mungkin, memindahkan bahan baku langsung dari supplier ke pabrik dengan atau tanpa inspeksi dan mengeliminasi tempat penyimpanan. Nah, pemasok diseleksi dengan mempertimbangkan ketepat waktuan pengiriman atau timely deliveries, kualitas bahan atau quality of materials, dan kompetisi harga atau price competitiveness. Seperti itu ya, ini mengenai purchasing ya, atau biasa kalau orang katakan itu order ya. Dan pada just in time dan factory organization. Jadi salah satu pendekatan just in time adalah merubah dari traditional factory layout menjadi sales atau work sales, di mana setiap pekerja dalam sales dilatih untuk dapat mengerjakan beberapa tugas sehingga dapat dengan mudah ditempatkan di sales di mana dibutuhkan. Dan ada beberapa kelebihan dalam sistem produksi just in time atau JIT. Yang pertama adalah tingkat persediaan atau stok level yang rendah sehingga menghemat tempat penyimpanan dan biaya-biaya terkait seperti biaya sewa tempat dan biaya asuransi. Kemudian bahan-bahan produksi hanya diperoleh saat diperlukan saja sehingga hanya memerlukan modal kerja yang rendah. Dan yang ketiga, dengan tingkat persediaan yang rendah, kemungkinan terjadinya pemborosan akibat produk yang ketinggalan zaman lewat kadaluarsa dan rusak ataupun usang akan menjadi semakin rendah. Dan yang keempat, menghindari penumpukan produk jadi yang tidak terjual akibat perubahan mendadak dalam permintaan. Kemudian yang terakhir, memerlukan penekanan pada kualitas bahan-bahan produksi yang dipasok ya oleh supplier atau pemasok sehingga dapat mengurangi waktu pemeriksaan dan pengerjaan ulang. Jadi manfaat dari sistem just in time ini sangat tepat sekali ya, sangat penting sekali diterapkan di perusahaan-perusahaan ya. Nah, kemudian walaupun ada kelebihan tadi, tentu saja ada kelemahan ya dari sistem produksi just in time. Yang pertama, sistem produksi just in time tidak memiliki toleransi terhadap kesalahan atau zero tolerance for mistakes, sehingga akan sangat sulit untuk melakukan perbaikan atau pengerjaan ulang pada bahan-bahan produksi atau tingkat persediaan bahan-bahan produksi dan produk jadi yang sangat minimum. Jadi dalam artian ini kita dapat memahami ya, jadi toleransi just in time itu sangat tidak memiliki tingkat toleransi.
sehingga pengerjaan atau perbaikan ulang dari bahan produksi tersebut mengalami kecacatan ya, karena akan minim ya bahan-bahan yang ada tersebut kan sangat minim. Jadi seandainya ada yang rusak kemudian mau mengganti lagi itu susah. Kemudian ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemasok, baik dalam kualitas maupun ketepatan pengiriman yang pada umumnya di luar lingkup perusahaan manufacturing yang bersangkutan. Jadi keterlambatan pengiriman oleh satu pemasok akan mengakibatkan terhambatnya semua jadwal produksi yang telah direncanakan. Dan biaya transaksi akan relatif tinggi akibat frekuensi transaksi yang tinggi. Dan yang terakhir, perusahaan manufacturing yang bersangkutan akan sulit untuk memenuhi permintaan yang mendadak tinggi, karena pada kenyataannya tidak ada produk yang lebih baik ya. Maksud saya produk jadi yang lebih. Jadi dalam hal ini ada produk jadi tersebut adalah kemungkinan ya dari hal kualitasnya itu lebih baik. Jadi sangat sulit dicari. Nah, itu tadi ya materi mengenai just in time. Semoga video ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar ataupun bisa japri ke saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.